Oke, kembali lagi di Forum Timnas dan kali ini gue akan membahas tentu saja pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia berhadapan dengan Palestina. Kita tahu di Juni ini Indonesia akan menghadapi dua tim. Palestina ini di Bung Tomo di Surabaya, dan nanti di GBK akan menghadapi juara bertahan Piala Dunia yaitu Argentina. Oke, seperti yang kita tahu Indonesia sekarang ada di peringkat 149 dan Palestina itu ada di peringkat 93. Jadi cukup jauh nih secara ranking perbedaannya, sekitar 56 berarti. Tapi yang gue sebenarnya nggak terlalu peduli tentang ranking ya, dan gue tidak terlalu percaya bahwa ranking jauh beda 50 itu menunjukkan perbedaan kelas dari kedua negara, karena kita tahu Indonesia yang dulu bukan yang sekarang. Indonesia sudah begitu improve soal permainan. Jadi ya itu terlihat tadi ranking 50 itu nggak ada kelihatan sama sekali. Oke, jadi kita bahas dulu dari starting 11. Shin Tae-yong tampaknya melakukan beberapa, ya mayoritas ini pemain-pemain yang memang sudah menjadi andalan. Tapi yang menarik dari timnas sekarang, kalau lu lihat secara kedalaman squad, ini menurut gue kedalaman squadnya sangat dalam, sangat bagus, sangat bagus. Bayangkan, kita bacain dulu dari starting 11 ya. Syahrul Fadilah kipernya dari Persebaya kalau nggak salah. Terus Pratama Arhan kiri, Elkan Bagot dengan Rizky Ridho. Di kanan ada Asnawi, di tengah ada Ricky Kambuaya, Mark Klok dan juga Marcelino Ferdinand. Di depan ada Rafael Struijk, Dimas Derajat dan Yakob Sayuri. Mainnya di atas kertas 4-3-3 tapi lebih sering ya kadang jadi 4-4-2 ya. Marcelino ditarik ke kiri, Rafael Struijk dengan Dimas Derajat di depan. Nah, itu starting 11. Nah, benchnya itu masih ada Dendi Sulistiawan yang masuk tadi, Ivar Jenner, Sadil Ramdhani, Witan Sulaiman, Edo Febriansyah, Hernando, kiper timnas SEA Games kemarin yang jadi juara, Jordi Amat, Shane Patinama, Sandy Walsh, Rahmat Irianto, bahkan sampai Stefano Lillipali, Andi Setio sama Yance Sayuri. Jadi benchnya pun mewah ya, benchnya pun mewah. Jadi kalau menurut gue secara kedalaman squad yang dimiliki oleh Indonesia sekarang, menurut gue kita mampu bersaing di Piala Asia karena mewah, definitely mewah. One of the best selama gue nonton timnas ya, memang nggak lama juga, mungkin belasan tahun doang. Nah, secara pertandingan bagaimana ya? Seperti tadi gue sempat buka ya, bahwa perbedaan 50 itu tidak terlihat sama sekali. Di babak pertama, awal-awal Indonesia mungkin agak kesulitan. Ya, agak kesulitan menemukan ritme. Begitu juga dengan Palestina sih. Palestina tidak begitu juga dengan leluasa menguasai bola. Tapi kelihatan dari Indonesia mereka masih kurang tenang, masih kurang sabar dalam menguasai bola. Seringkali long ball, seringkali yang salah passing mereka lakukan. Tapi di menit 15 ke atas, Indonesia mulai mengambil kontrol pertandingan. Indonesia mulai tenang, dan ketika itu terjadi, kelihatan Palestina ini nggak bisa merepotkan lagi timnas kita. Begitu banyak, kalau nggak salah di babak pertama itu bahkan ada 3-4 peluang nyata dari timnas kita, berbanding 0 dari Palestina. 0 peluang besar dari Palestina, sedangkan kita 3-4. Dimas Derajat itu dapat 3 kali peluang. Satunya shotnya masih lemah, satunya udah di depan gawang, masih mengambil keputusan yang salah. Satunya lagi trupas, dapat trupas dari Marcelino, long ball dari Marcelino yang keren banget. Tendangannya masih bisa di save oleh kipernya Palestina di sisi siapa, Rami Hamada ini juga melakukan banyak save di pertandingan kali ini. Nah, tadi di babak pertama sayangnya nggak ada gol. Sayangnya tidak ada gol, tapi secara permainan gue bilang Indonesia lebih baik dibandingkan Palestina. Serius, lebih baik. Ya, lebih baik penguasaan bola, penciptaan peluang, ketenangan. Sedangkan Palestina apa? Long ball. Mendapatkan bola, bypass lini tengah, long ball. Kalau enggak, crossing dari wing. Dan template terbaca. Dan itu semua, totally hampir semuanya gagal. Karena kita punya Elkan Bagot yang bermain menurut gue di pertandingan kali ini bagus. Ini one of the best penampilan dari Elkan Bagot. Begitu luar biasa, solid. One on one jarang kelewat. Heading hampir selalu menang. Jadi, Elkan Bagot dengan Rizky Ridho, ini duet yang cukup baik di pertandingan kali ini. Nah,
Struijk kan baru mendapatkan jam terbang. Orang akan mungkin menganggap ini pemain luar biasa di pertandingan kali ini. Gua pun melihat ya ini pemain yang cukup potensial lah. Ini masih muda di Young Utrecht, menjalani debutnya juga dengan timnas Indonesia, dan kelihatan dia cukup berani megang bola, berapa kali kombinasi, ada satu cut back heel-nya kepada Marcelino yang keren banget. Tapi ini adalah match pertama dia. Kita tidak boleh memberikan pressure yang begitu berlebihan, begitu juga dengan euforia yang begitu berlebihan kepada pemain ini. Ini masih sangat muda. Ya, 45 menit dia bermain di timnas, ini menurut gue good start. Tapi kita juga sering melihat ada pemain yang kita anggap luar biasa hanya satu pertandingan habis itu jelek. Nah, itu yang pengen gue lihat nanti. Apakah di lawan Argentina dia bisa lagi menunjukkan performa seperti ini kalau dimainkan oleh Sinteyong. Yaitu untuk Rafael Struijk sedikit. Sisanya overall bagus. Yang kurang itu di babak pertama itu mungkin Yacob Sayuri. Serangan dari kanan itu rada kurang. Asnawi Yacob Sayuri itu rada kurang di serangan di sebelah kanan. Lebih aktif di sebelah kiri. Marcelino, Dimas Derajat pun ke kiri. Sama Rafael Struijk itu. Sama Pratama Rahane. Di situ mereka lebih berbahaya. Masuk babak kedua. Tadi yang seperti gue bilang, Rafael Struijk diganti oleh Dendi Sulistiawan. Di awal-awal Indonesia rada kesulitan. Palestina cukup dapat momentum di mana mereka menggempur pertahanan kita. Ya, tapi ya gitu-gitu aja. Crossing yang at least ada satu peluang berbahaya mungkin ya. Yang dari heading kalau nggak salah itu si Syahrul itu nangkapnya kurang lengket. Jadi bolanya itu hampir kena rebound, tapi itu juga nggak jadi gol. Nggak terlalu berbahaya-bahaya amat lah, itu setengah blunder juga. Sisanya nggak ada peluang besar juga dari Palestina. Di pertengahan kita sudah mulai bangkit juga ya, seperti babak pertama, babak kedua rada mirip. Awal-awal rada struggle, tapi di pertengahan kita sudah mulai menguasai lagi pertandingan dan kita mendapatkan beberapa peluang juga. Yacob Sayuri depan gawang Maro. Babak kedua Yacob Sayuri mendapatkan beberapa kali peluang, lebih kelihatan lah, lebih ngegas di babak kedua. Lebih lebih eksplosif di babak kedua. Dia sampai digeser ke kiri kan. Dia main di mana-mana. Tapi ini pemain juga masih muda dan secara pengambilan keputusan juga beberapa kali masih salah. But that's okay. Nah, pemain tadi dimasukin Ivar Jenner, Sadia Ramdhani, Witan itu dimainin barengan di menit 71. Ya nggak bisa kita nilai, baru main 20 menitan. Dan secara performa juga kita belum bisa lihat secara keseluruhan. Edo masuk menit 80 juga kita nggak bisa nilai. Dan di babak kedua memang sedikit mengalami penurunan secara intensitas dan secara pengkreatan peluang dibandingkan babak pertama yang cukup banyak ya dari Indonesia. Sedangkan di babak kedua ya ada beberapa 2-3 peluang besar. Cuman menurut gue ya tidak sebagus, tidak sedominan di babak pertama. Atau juga ya secara stamina pemain kayak Asnawi itu udah kelihatan capek. Pemain kayak Yacob juga berapa kali dipaksa. Mark Klok juga sering kali buat kesalahan passing dan itu wajar karena stamina sudah drop. Begitu juga dengan Palestina ada beberapa momentum di babak kedua mereka lebih mengurung Indonesia, tapi mereka nggak bisa create peluang sama sekali. Nggak ada kreativitas. Ujung-ujungnya crossing yang tidak ada ujungnya, tidak ada berbahaya sama sekali. Jadi sebenarnya agak disayangkan kita tidak bisa menang. Skornya 0-0. Definitely kita harusnya bisa menang, minimal 1 gol lawan Palestina ini. Cuman sayang kita nggak bisa cetak gol, itu yang menjadi problem. Tapi that's okay. Ini kan yang namanya international friendly match atau match day, FIFA match day ini kan selain cari poin, cari pengalaman ya kan. Kita kan main di Piala Asia, itu yang jauh lebih penting dibandingkan lawan Palestina di sini ya kan. Palestina kan ikut nanti Piala Asia. Nah, kalau ketemu nanti seandainya berandai-andai ketemu Palestina di fase knockout lah, kita berandai-andai ya, kita lolos, nah di situ baru lu ngegas. Di sini ya cari pengalaman, mainkan pemain-pemain, coba semua pemain. Dan feeling gua kan kayak Lili Pali belum dimainin, Yance Sayuri belum main, Irianto belum main, Sandy Walsh kayak cedera, Jordi Amat belum main, Patinama belum main, Hernando belum main. Itu kan bisa dicoba di nanti lawan Argentina, dan itu jauh lebih penting kan lawan Argentina nanti. Secara kualitas kita membutuhkan pemain-pemain yang jauh lebih berpengalaman. Dan sejauh ini gue lihat dari match ini aja ini cukup bagus prospeknya.
bagaimana permainan kita, bagaimana ketenangan kita, kita bisa definitely mengimbangi negara yang secara peringkat jauh di atas kita, beda 50-an seperti yang tadi gue bilang. Tapi secara permainan definitely kita lebih unggul dibandingkan Palestina. Sayang aja skornya 0-0. Itu aja sih. Oke, segitu dulu pembahasan kali ini. Kita akan kembali lagi di nanti ya, preview Indonesia berhadapan dengan Argentina. Salam sepak bola.